Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya dengan judul Analisis Kualitas Air Sumur di Desa Lawafon Batete, Kabupaten Melaka. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adriana Yunita Luruk dengan NPM 52180011. Baik, langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Bagi manusia, air selain diperlukan untuk keperluan rumah tangga, juga digunakan untuk pertanian, industri, transportasi, dan pariwisata. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka dirumuskan masalah pokok sebagai berikut. Bagaimanakah kualitas air sumur di Desa Lawafon, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka? Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab kembali rumusan masalah. Yang berikut manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini agar menambah wawasan dan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai kualitas air sumur. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian tentang air. Air merupakan substansi kimia dengan rumusan kimia H2O. Suatu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terkait secara kovalen pada suatu atom oksigen. Air ini merupakan suatu sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan, terutama penyakit saluran pencernaan. Oleh sebab itu, upaya penyediaan air bersih, baik dari kualitas dan kuantitas, perlu dilakukan sehingga berbagai yang dapat ditularkan mengenai air dapat dimilisasikan. Hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah air berkenaan dengan persediaan dan peredaran atau siklusnya. Siklus hidrologi dimulai dari air yang menguap akibat panas matahari. Yang berikut macam dan sumber air. Macam dan sumber air ini terdiri dari air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air hujan merupakan penubliman awan atau uap air menjadi air murni yang ketika turun dan melalui udara akan melalui benda-benda yang terdapat di udara. Benda-benda yang terlarut dari udara tersebut adalah gas O2, N2, juga zat-zat renik dan debu. Air permukaan merupakan air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya, air permukaan ini akan mendapat pengeboran selama pengaliran. Air tanah, sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi akan menyerap ke dalam tanah. Air tanah terdiri dari 3 bagian, yaitu air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. Yang berikut sarana air bersih. Sarana air bersih terdapat pada sumur yang terdiri dari sumur gali dan sumur bor. Sumur gali adalah suatu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat. Sumur bor ini dengan cara penyebaran lapisan air tanah yang lebih dalam ataupun lapisan tanah yang jauh dari tanah permukaan dapat dicapai sehingga sedikit dipengaruhi kontaminasi. Bab 3 metode penelitian.
Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari bulan Oktober, November, dan Desember. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Wuppertal Universitas Timor. Yang berikut alat dan bahan. Di sini alat yang digunakan, yang pertama botol pengambilan sampel dengan pemberat, yang kedua api bunsen, yang ketiga pipet ukur 10 ml, yang keempat tiang penjepit, dan yang kelima korek api. Yang berikut bahan. Bahan yang digunakan pertama sampel pada air sumur, yang kedua spiritus, yang ketiga kertas berwarna coklat. Yang berikut prosedur kerja. Botol sampel dengan pemberat disterilkan terlebih dahulu, dibuka kertas pembungkusnya, diambil kapas, dituang spiritus atau alkohol, kemudian dinyalakan dengan korek api, diambil sampel-sampel dengan melepaskan tali, melilit di botol ke dalam sumur gali sampai 2 atau 3 botol, dinyalakan api, diletakkan api di mulut botol melingkar, kemudian botol ditutup. Dirapikan tali, kemudian botol sampel dibungkus dan ditempelkan label untuk dikirimkan ke laboratorium. Yang berikut daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya dengan judul Analisis Kualitas Air Sumur di Desa Lawon Batete, Kabupaten Melaka. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adriana Yunita Luruk dengan NPM 52180011. Baik, langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Bagi manusia, air selain diperlukan untuk keperluan rumah tangga, juga digunakan untuk pertanian, industri, transportasi, dan pariwisata. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka dirumuskan masalah pokok sebagai berikut. Bagaimanakah kualitas air sumur di Desa Lawon, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka? Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab kembali rumusan masalah. Yang berikut manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini agar menambah wawasan dan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai kualitas air sumur. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian tentang air. Air merupakan substansi kimia dengan rumusan kimia H2O. Suatu molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen yang terkait secara kovalen pada suatu atom oksigen. Air ini merupakan suatu sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan, terutama penyakit saluran pencernaan. Oleh sebab itu, upaya penyediaan air bersih, baik dari kualitas dan kuantitas, perlu dilakukan sehingga berbagai yang dapat ditularkan mengenai air dapat diminimalisasikan. Hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah air berkenaan dengan persediaan dan peredaran atau siklusnya. Siklus hidrologi dimulai dari air yang menguap akibat panas matahari.
Yang berikut macam dan sumber air. Macam dan sumber air ini terdiri dari air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air hujan merupakan penubliman awan atau uap air menjadi air murni yang ketika turun dan melalui udara akan melalui benda-benda yang terdapat di udara. Benda-benda yang terlarut dari udara tersebut adalah gas O2, N2, juga zat-zat renik dan debu. Air permukaan merupakan air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya, air permukaan ini akan mendapat pengeboran selama pengaliran. Air tanah, sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi akan menyerap ke dalam tanah. Air tanah terdiri dari 3 bagian, yaitu air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. Yang berikut sarana air bersih. Sarana air bersih terdapat pada sumur yang terdiri dari sumur gali dan sumur bor. Sumur gali adalah suatu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat. Sumur bor ini dengan cara penyebaran lapisan air tanah yang lebih dalam ataupun lapisan tanah yang jauh dari tanah permukaan dapat dicapai sehingga sedikit dipengaruhi kontaminasi. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari bulan Oktober, November, dan Desember. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Wuppertal Universitas Timor. Yang berikut alat dan bahan. Di sini alat yang digunakan, yang pertama botol pengambilan sampel dengan pemberat, yang kedua api bunsen, yang ketiga pipet ukur 10 ml, yang keempat tiang penjepit, dan yang kelima korek api. Yang berikut bahan. Bahan yang digunakan pertama sampel pada air sumur, yang kedua spiritus, yang ketiga kertas berwarna coklat. Yang berikut prosedur kerja. Botol sampel dengan pemberat disterilkan terlebih dahulu, dibuka kertas pembungkusnya, diambil kapas, dituang spiritus atau alkohol, kemudian dinyalakan dengan korek api, diambil sampel-sampel dengan melepaskan tali, melilit-melilit di botol ke dalam sumur gali sampai 2 atau 3 botol, dinyalakan api, diletakkan api di mulut botol melingkar, kemudian botol ditutup. Dirapikan tali, kemudian botol sampel dibungkus dan ditempelkan label untuk dikirimkan ke laboratorium. Yang berikut daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.